Nama saya Sandi Angga Wijaya. Kebetulan saya baru 5 hari yang lalu menginjak usia saya yang ke seperempat abad, Bapak Ibu ya, 25 tahun. Nah, saya mau cerita sedikit mengenai latar belakang saya. Mungkin banyak yang belum kenal saya juga, makanya saya mau kenalin dulu. Saya berasal dari kota kecil Purwakarta. Kalau tadi Anda lihat, itu kan memang kecil sekali, bener gak? Nah, Anda harus tahu dulu nih, harus membedakan antara Purwakarta dan Purwokerto. Oke, pasti ada yang mikir, oh Jawa Purwokerto. Bukan, Purwakarta itu sebelum Bandung. Memang jarang terkenal. Soalnya kalau Anda cari di peta sedikit sulit. Sekecil itu kota saya, memang nggak gede kotanya. Cuman saya berasal dari kota itu. Memang saya terlahir itu di kota Jakarta. Cuman nebeng lahir doang. Jujur sampai saat ini saya masih belum tahu kenapa saya bisa dilahirkan di Jakarta. Karena adik-adik saya itu lahirnya di Purwakarta. Cuman saya yang kebetulan terlahirnya itu di Jakarta. Setelah saya telusuri, rumah sakit tempat saya lahir ternyata pas di sebelah jalan tol. Maka saya berpikir mungkin ibu saya lagi jalan-jalan ke tempat saudaranya. Tiba-tiba di tengah perjalanan, saya mungkin pengap di dalam perut ibu saya kan. Mah keluar mah gitu kan. Jadinya keluar deh saya di Jakarta. Makanya KTP saya lahir di Jakarta gitu Bapak Ibu ya. Oke, ini foto saya dan ini keluarga saya. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi saya anak yang paling tua. Adik saya ada cewek, yang satu lagi cowok. Nah, kami berasal dari latar belakang keluarga yang cukup berada. Jadi dibilang kekurangan, enggak. Kami berkecukupan. Tapi zaman dulu saya sempat ngerasain hidup susah seperti apa. Karena saya anak pertama, dulu ayah saya masih ngebangun usahanya itu, susah-susahnya saya masih ngerasain sedikit. Jadi makan pakai garam, itu saya masih ngerasain. Cuman pakai kecap, saya masih ngerasain. Cuman pas saya sudah dewasa, orang tua saya udah posisinya udah bagus. Jadi saya ngerasainnya itu udah hidup yang enak. Jadi kita mau apa, nggak susah. Jadi ini kalau Anda perhatiin, kami masing-masing 3 bersaudara dikasih rumah satu-satu. Ini rumah saya Bapak Ibu itu dikasih oleh orang tua saya tinggal sendiri saat ini. Nah jadi seenak inilah kehidupan kami. Jadi adik saya ada 1 rumah, adik saya yang paling kecil pun dikasih 1 rumah. Ini rumah yang saya tinggalin nih sama mobil saya, kalau mobilnya dari usaha ini ya. Rumahnya dikasih orang tua. Menurut Anda cukup enak gak kehidupan seperti ini? Enak banget. Makanya kenapa zaman dulu saya itu jalanin bisnis ini santai sekali. Karena saya nyaman. Karena tidak terdesak. Uang ada, tempat tinggal ada. Nah lalu kenapa saya mau jalanin bisnis ini dengan serius? Nanti saya ceritakan. Tapi inilah latar belakang keluarga saya. Kalau dibilang sering keluar negeri, sebenarnya dibilang sering juga enggak. Karena orang tua saya sibuk untuk kerja. Kebetulan orang tua saya pengusaha, jadi dia buka usaha di Purwakarta, bergerak di bidang otomotif. Kalau usahanya ditinggal, nggak ada pemasukan. Jadi mereka jarang untuk bisa jalan-jalan itu mereka mikir. Karena kalau jalan-jalan, otomatis tidak ada pemasukan. Sedangkan kalau kita di bisnis Tiansi, Anda lihat leader-leader Anda yang kemarin baru pulang dari Prancis. Begitu pulang, masih istirahat, bonus tetap dapat, penghasilan semakin besar. Menarik gak? Beri plus untuk bisnis Tiansi Bapak Ibu. Itulah salah satu alasan kenapa saya mau membangun bisnis Tiansi. Karena saya lihat orang tua saya uangnya banyak, bisa beli rumah, beli mobil dan lain sebagainya. Cuman saya tidak tertarik karena mereka itu waktunya sangat terbatas. Saya lihat ibu saya, ayah saya itu setiap hari jaga usaha mereka, jaga toko lebih tepatnya. Kalau saya tuh bisa ngafalin lah kegiatan mereka seperti apa. Biasa ibu saya itu bangun sekitar jam 7 pagi. Setelah bangun, dia mandi, sarapan, jam 8 buka toko, jam 12 makan siang, jam 5 tutup toko. Habis itu dia mandi, dia makan malam, dia nonton TV, terus tidur. Besok pagi seperti itu, Senin sampai Minggu bertahun-tahun. Nah, saya ngelihat kalau saya ngikutin orang tua saya mungkin uangnya ada. Tapi bukan itu kehidupan yang saya mau. Saya lebih suka akan kebebasan. Mungkin uangnya saat ini saya belum sebanyak mereka, tapi saya bisa lebih nikmatin hidup dibanding mereka. Itu kan lebih menarik. Baik, kenapa saya sangat semangat sekali jalanin usaha ini. Sekarang saya akan memperlihatkan kehidupan saya pada saat saya sekolah. Kalau tadi Anda lihat kehidupan saya seperti apa, cukup bandel, bener gak? Sering dipanggil oleh guru. Nah, Anda mungkin di sini punya hobi koleksi. Ada yang hobi koleksi tas, ada? Koleksi sepatu, ada? Gantungan kunci, koleksi tempelan kulkas. Kan kalau itu Anda koleksi, Anda punya uang, Anda bisa beli. Koleksi perangko, Anda punya uang, Anda bisa beli. Yang saya koleksi zaman dulu, waktu saya sekolah,
Ini Bapak Ibu, surat peringatan. Ini kalau Anda ke rumah saya banyak ini, jadi saya kumpulin. Karena kebanggaan saya, kalau Anda ini mau punya uang belum tentu bisa Bapak Ibu. Butuh nyali di sini, bener nggak? Salah-salah dikeluarin. Jadi di sekolah saya aktif sekali, karena kan pas sekolah itu saya tinggal sama tante saya. Jadi lepas kontrol deh dari orang tua. Karena pas SD itu saya sama orang tua itu masih di begitu lulus SD, karena sekolahan di Purwakarta itu yang bagus itu udah nggak ada pas buat SMP-nya, maka dikirimlah saya ke Jakarta tinggal sama tante saya. Makanya pas di Jakarta saya bebas. Itu yang bikin saya jadi sangat aktif sekali. Nah padahal pas zaman saya SD Bapak Ibu itu saya pinter, swear saya nggak bohong, serius, memang nggak kelihatan dari mukanya. Tapi pas SD saya itu masuk selalu ranking 10 besar. Jadi 10 besar itu saya pasti selalu dapat. Cuman begitu saya masuk SMP, saya berusaha ngejar ranking lagi Bapak Ibu. SMP 1 setengah mati ngejarnya, udah belajar rajin plus nyontek Bapak Ibu. Nggak dapet kan, mulai depresi. Terus SMP 2 masih berusaha ngejar, ternyata nggak dapet juga. Ternyata setelah saya pikir-pikir susah sekali persaingan antara di daerah dengan di ibu kota. Makanya kenapa saya udah belajar kayak gimana pun, standar saya itu nggak masuk. Mulai deh depresi. Makanya begitu SMP 3 saya mulai bandel. Padahal pas SMP 1 SMP 2 saya itu sangat baik sekali. Bahkan zaman dulu itu lagi musim-musimnya permainan yang namanya Smackdown. Ada yang tahu? Main gulat. Dulu badan saya paling kecil Bapak Ibu. Itu kalau Anda lihat, waduh tinggi saya paling cuma 140-an. Pas main Smackdown saya yang selalu jadi korban. Diputer-puterin, diangkat, dilempar gitu kan. Jadi bagian yang biasa dibully-bully Bapak Ibu. Begitu SMP 3 saya udah mulai stres ngejar nilai, akhirnya saya bergaul lah sama yang bandel-bandel Bapak Ibu. Mulailah karir saya dan koleksi saya mulai terkumpul dari SMP 3. Nah, prestasi saya yang pertama di SMP 3 adalah saya ngancurin kelas Bapak Ibu waktu itu. Kok bisa? Ya, lagi iseng. Jadi kita habis ujian akhir itu, lagi mau lulusan SMP 3 Bapak Ibu. Saya juga nggak tahu itu nyali saya bisa gede kayak begitu kan. Itu kan antara lulus sama enggak. Kelar ujian, jadi sama teman-teman saya lagi jalan keluar, habis itu lihat ada kelas kosong, tapi ada tasnya, muridnya lagi pada istirahat. Kayak kita isengin asik nih, ya udah kita masuk ke kelasnya, kita tendang-tendangin kan bangkunya jadi berantakan, tasnya yang kita lempar-lempar Bapak Ibu, jadi isinya keluar semua, ada sandwich kejepit kursi gitu kan, macam-macam lah bentuknya. Ternyata ada kamera CCTV yang rekam kita. Selesailah kita tamat Bapak Ibu ya. Besoknya kita dipanggil sama kepala sekolah, dihukum, ditanya, ngapain kalian begitu? Saya juga bingung waktu itu mau jawab apa Bapak Ibu. Masa bilang iseng, itu hukumannya makin banyak kan. Kita diskusi dulu berlima kan, apa alasannya apa? Oh ini aja bilang aja kita nggak tahu kenapa kesambet kali gitu Bapak Ibu. Maklum ide anak SMP gitu kan, kesambet miss gitu kan. Tetap aja kita kena skorsing, harus panggil orang tua. Untungnya kita tetap naik kelas, jadi naik ke SMA. Nah pas di bangku SMA saya mulai lebih baik Bapak Ibu. Karena pas SMA itu kan saya ibaratnya yang paling kecil, karena masih ada SMA 2, SMA 3. Jadi saya nggak terlalu bandel. Kalau SMP 3 kan paling tua, karena yang satu gedung sama saya SMP 2 sama SMP 1. Nah pas SMA 3 kegiatan saya ngapain? Udah mulai puber gitu kan, udah suka sama cewek gitu. Walaupun sampai sekarang masih jomblo Bapak Ibu ya, tapi minimal saya tidak homo. Saya suka cewek gitu. Nah jadi udah mulai puber, akhirnya yang saya lakuin apa? Kita bikin yang namanya geng Bapak Ibu ya. Kalau dulu lagi terinspirasi sama film Meteor Garden, kalau ini radiasinya. Di Meteor Garden kan adanya F4, bener nggak? Kita bikin gengnya ada namanya, jangan sembarangan Bapak Ibu ya. Pengen tahu nggak namanya apa? G4, ganteng berempat, gitu maksudnya Bapak Ibu. Saking narsisnya zaman dulu. Nah ini yang kita, jadi yang zaman SMA 1 itu yang saya lakuin gini, ngumpul-ngumpul. Ngapain sih pas ngumpul? Nggak jelas, keliling kantin, macam-macam film Meteor Garden deh. Berempat ngapain? Jalan keliling, berasa paling ganteng Bapak Ibu. Padahal nggak juga sih. Sekarang dulu sih saya lihatnya keren, serius. Wih keren banget nih kayak FC kan. Terus ini kegiatan saya pas zaman sekolah juga, hobinya ngumpul. Yang saya suka itu ngumpul, entah kenapa. Mungkin karena saya kalau di rumah sama tante saya kan sepi. Jadi saya tuh suka sekali ngumpul sama teman-teman saya.
Ini saya yang paling botak ya Bapak Ibu ya kalau Anda lihat nih. Ini asal muasalnya karena dulu kita lagi sama teman-teman zaman FC udah selesai Bapak Ibu ya. Zaman Meteor Garden udah selesai waktu itu. Ini udah masuk ke zaman film barat saya nontonnya. Saya terinspirasi sama film Triple X. Jadi saya sering tuh kena korban iklan Bapak Ibu ya. Film Triple X Anda tahu ya, yang main Vin Diesel, yang palanya botak, badannya gede, jadi bagus sekali itu. Oh saya pikir, gile kalau gue botak ya ganteng juga nih kan. Akhirnya saya ke salon, saya botakin rambut saya kan. Setelah botakin, sampai rumah, mandi dulu dong kan, nggak enak, masih kotor. Selesai mandi, masih pakai pakaian dalam sama handuk. Terus ke kamar, saya buka handuknya, saya lihat, wah. Saya lihat, nggak mirip Vin Diesel, tapi mirip sesuatu nih. Saya pikir-pikir, oh mirip artis. Apa ya? Saya baru ingat, Anda tahu film Tuyul dan Bayul? Saya mirip Bapak Ibu ya. Badannya kurus. Wah, Anda jangan bayangin saya yang sekarang badannya. Dulu Bapak Ibu, aduh, itu kayak kalau kayak begitu Anda lihat saya cuma pakai celana dalam Bapak Ibu, itu kayak pentol korek api. Palanya kayak yang buat digosok keluar api Bapak Ibu. Untungnya saya nggak keluar rumah. Kalau keluar rumah kan cuma pakai kolor, takut dikejar warga, dikira tuyul lari kan, gitu. Nah inilah zaman-zaman kehidupan saya pas SMA. Lalu saya juga iseng banget pas di SMA. Kan tadi saya bilang saya koleksi surat peringatan. Jadi yang saya koleksi itu hal-hal unik Bapak Ibu. Selain cuma saya sekedar berantem, enggak. Ada lah ribut-ribut sama guru, terus berantem sama temen, pukul-pukulan. Nah itulah zaman-zaman saya SMA. Tapi juga banyak juga hal-hal karena keisengan-keisengan. Jadi kalau kayak di kelas, entah kenapa deh zaman sekolah itu saya duduk udah pasti selalu di paling depan Bapak Ibu. Mau saya duduk di paling belakang, habis itu dipindahin di paling depan, di depan guru. Pas waktu lagi pelajaran saya lagi iseng, bosen kan. Terus saya mainin botol aqua kan, kalau Anda pelintir-pelintir itu kan kenceng kan, tinggal Anda buka tutupnya dia mental. Nah itu saya buka, tahu-tahu guru saya lagi ngajar. Pas lagi ngajar, toto pantatnya kena hajar sama tutup botol kan. Pas lihat, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Botolnya kan di saya, baru begini kan. Ya sudahlah, akhirnya terkenalah hukuman, suruh panggil orang tua. Jadi zaman saya SMA itu orang tua saya rajin datang ke sekolah. Karena dipanggil-panggil terus. Karena kalau nggak datang saya nggak boleh masuk sekolah. Rajinlah dia datang ke sekolah. Aduh Sandi, kamu ini ngerepotin mama. Gak apa-apa mah, silaturahmi gitu kan. Lalu ini zaman saya kuliah, begitu masuk bangku kuliah, saya pun ini bukannya saya artis penyanyi, bukan Bapak Ibu. Kalau Anda lihat di sini, saya memang nyanyi sama artis Groovy waktu itu. Karena di kampus saya lagi ada acara. Tapi ini saya waktu itu diundang sama Groovy. Jadi Groovy lagi nyanyi, kita lagi seru-seruan. Waktu itu saya nggak tahu siapa itu artis. Artis ini siapa? Cuman saya dipanggil, sini ikut nyanyi aja. Nyanyi, ya udah ini lip sync Bapak Ibu, keren-kerenan. Tapi memang zaman dulu itu saya hobi nyanyi. Saya pengen jadi penyanyi, cuman setiap saya nyanyi, teman saya selalu menghina saya. Lu nyanyi apa baca puisi gitu kan? Lu mah cocoknya nyanyinya rap san, yang nggak ada nada gitu kan? Karena memang kalau Anda dengar suara saya, nadanya sama, saya nggak bisa bedain nada. Do, re, mi itu kan harusnya ada nadanya, bener nggak? Kalau saya ngebedainnya apa? Cuman dikerasin, do, re, mi, fa gitu kan? Makin tinggi suaranya makin kenceng. Jadi saya suka nyanyi, cuman saya nggak bisa baca nada. Terus apalagi sih? Ya saya yakin lah kurang lebih sama kayak Anda yang kayak begini-begini, selfie di kamar gitu kan, selfie. Cuman saya sih nggak pernah sampai yang separah namanya di Facebook gitu. Candi Celalu Celia gitu, nggak pernah Bapak Ibu. Tapi kalau saya lihat di Facebook zaman sekarang banyak yang begitu Bapak Ibu. Candi Celalu Celia, candi tidak pernah cedi gitu kan. Ya kalau Anda ada di sini bertobat Bapak Ibu, susah bacanya soalnya kan. Nah cuman saya juga dulu hobi selfie. Dulu sih saya ngelihat juga keren sekali. Cuman kalau sekarang sih jujur kalau saya lihat kelamaan enak juga Bapak Ibu ya. Karena terlalu, kayaknya pede banget, berasa ganteng banget. Saya lihat nggak ganteng juga gitu. Nah inilah kehidupan saya zaman dulu. Lalu gimana sih Pak Sandi bisa jadi bergabung di usaha ini? Karena awalnya saya cuma hobi ngumpul-ngumpul aja Bapak Ibu. Sampai satu titik saya bosan. Karena pulang sekolah atau kuliah gitu, saya ngumpul sama teman saya sampai malam, selesai ngumpul, saya pulang ke rumah, besok begitu lagi, seterusnya, setiap hari. Makanya kenapa saya bosan. Mau sampai kapan begini? Pas ngumpul ngomongnya udah kayak orang sukses aja Bapak Ibu. Suatu saat nanti ya, kalau kita ngumpul gini lagi,
kita naik mobil, wah dulu impian saya kan mobil-mobil Ferrari, Lamborghini, ngomongnya kayak begitu. Tapi kegiatannya nongkrong-nongkrong doang Bapak Ibu. Nah inilah yang dimaksud dengan Albert Einstein bahwa definisi kegilaan kan, mengharapkan hal yang berbeda tapi melakukan hal yang sama. Itu yang dulu saya lakuin, makanya bisa dibilang gila. Tapi waktu itu kebetulan ada acara keluarga besar kita ngumpul di Purwakarta. Waktu itu kalau nggak salah Imlek, ngumpul di Purwakarta, itu kita biasa selalu ngumpul semua keluarga besar kita. Terus ada satu saudara saya ngumpulin kita semua di sebuah ruangan. Terus dia buka laptop dan dia mulailah presentasinya beliau. Dulu saya pikir itu tugas kuliahnya, makanya kenapa saya nggak mau dengerin. Kayak yang tadi Anda lihat di video kan, cuma lihat lewat, terus saya jalan lagi. Itu yang dulu saya lakuin, cuma lihat, nggak seru. Akhirnya saya main sama saudara saya yang lain. Setelah itu selesai dia presentasi, semua udah bubar dari ruangan, saya nyamperin. Bro, tadi apaan sih? Oh, itu kerjaan. Oh, kerjaan apa? Gue mau dong. Jadi saya belum dijelasin, belum diapain, saya langsung bilang, oh gue mau dong. Caranya gimana? Saudara saya malas untuk cerita lagi, untuk presentasi lagi. Jadi dia cuma bilang, kalau mau gampang, modalnya cuma 2 juta. Namanya kita masih muda, anak kuliahan, 2 juta punya nggak? Wah 2 juta nggak ada. Adanya berapa? 600.000, pas gitu kan? Ada digituin. Jadi 600.000, akhirnya saya bintang 2 waktu itu. Jadi saya belajar produknya pun saya nggak ngerti karena tidak pernah dipresentasiin. Bisnisnya kayak gimana pun saya tidak dijelasin. Jadi saya nggak ngerti harus ngapain kerjanya. Begitu besoknya kita pulang kembali ke kota masing-masing. Saya kembali ke Jakarta, saudara saya kembali ke Tangerang dan kita sudah tidak kontekan lagi. Tapi saya semangat Bapak Ibu, saya udah beli alat bantu presentasi, saya beli brosur. Oke, gue udah jadi pengusaha gitu kan. Anda yang baru gabung gitu kan, semangat. Oh, gue udah jadi pengusaha. Cari teman kan, weh sini, gue udah jadi pengusaha. Pengusaha apa? Itu dia, lu duduk. Dia duduk, saya kasih buku presentasinya, lu baca. Kan saya aja nggak tahu presentasi bisnisnya itu kayak apa. Dia baca, ngerti nggak? Enggak, memang apaan? Gue juga nggak ngerti. Kita diskusi. Alhasil ada yang gabung nggak menurut Anda? Nggak ada, karena cara saya salah, karena saya tidak diajarin sama sekali. Nah, itulah yang buat saya udah kayaknya berasa udah nawarin orang banyak, walaupun nawarinnya kayak tadi ya, cuman kasih buku presentasi, suruh dia baca. Saya berasa nawarin. Kalau kayak begitu bisa banyak nggak presentasinya? Oh bisa. Itu yang dulu saya lakuin. Makanya akhirnya saya nggak jalan bisnis ini. Saya juga nggak tahu ada pertemuan dan lain sebagainya. Alhasil saya malas jalanin lagi. Ya sudahlah, nggak bisa jalan bisnis ini. Akhirnya saya melanjutkanlah kehidupan saya dengan nongkrong saya, dengan kegiatan saya seperti biasanya. Kebetulan kuliah juga di salah satu universitas ternama di Jakarta. Mungkin teman-teman pernah dengar Universitas Pelita Harapan, atau biasa disebutnya UPH, Universitas Pemeras Harta, atau uang papa habis. Nah, karena memang mahal sekali Bapak Ibu. Kalau saya bandingin dengan universitas yang lain di Jakarta, jauh banget memang harganya. Tapi di situ memang banyak orang-orang yang kayak kalau Anda sering lihat di TV, banyak di situ. Kebetulan saya sekelas itu ada sama Marsha Handa, Nisha Chandrawinata. Dia lumayan ikutan keren Bapak Ibu ya. Jadi memang universitas mahal. Nah, saya kegiatannya ngumpul-ngumpul aja. Sampai suatu saat pagi-pagi di hari Sabtu, ada telepon dari saudara saya. Setelah sekian lama dia tidak menghubungi saya, dia telepon. Saya angkat, halo. Terus dia bilang, San, lu besok kosong nggak? Besok hari Minggu sih kosong. Memang kenapa? Oh gini, ada acara yang namanya Vision Seminar. Nah, acara seperti sore hari ini. Dia bilang, lu coba ikut deh, seru banget. Nah, saya kan udah keburu males untuk jalanin bisnis ini. Saya bilang, aduh kalau seminar-seminar gitu, nggak deh, males saya. Tapi dia bilang, dia pinter caranya. Dia bilang, ya gue udah beliin tiketnya buat lu. Nah, karena saya nggak enak, saya bilang, ya kok bisa dibeliin? Kan gue belum bilang mau ikut. Dia bilang, ya kan lu member, pasti harusnya kan mau ikut. Ya udahlah, karena udah terlanjur, saya pikir ya udah, saya datang. Tapi saya bilang, saya nggak punya kendaraan. Kalau mau jemput. Ya udah, dia bilang, ya udah nanti malam gue jemput, lu nginep tempat gue. Nanti besok kita berangkat sama-sama ke Vision seminarnya. Ya sudah, itu pagi ditelepon. Pas siang, makan siang saya ngumpul sama teman-teman saya. Itu di tempat makan favorit kita. Pas lagi makan, dia ngajakin, ntar malam nginep yuk kita main PS. Wah nggak bisa nih, saudara gue mau jemput.
besok mau ikut acara. Teman saya nanya, acara apaan? Vision seminar gitulah namanya, seminar-seminar. Teman saya kan tahu jelek-jeleknya saya gimana. Dia bilang, macam orang pinter aja lu ikut seminar gitu kan. Memang kurang ajar teman saya kan. Iya juga sih, macam orang pinter juga ikut-ikut seminar, sekolah aja nggak bener gitu kan. Tapi saya bilang, ya udah terlanjur dibeliin tiketnya. Akhirnya teman saya bilang, ya udah, lu ikut seminar, kelar seminar, ntar lu ke tempat gua aja, kita main. Ya sudah, malam saya dijemput oleh saudara saya. Akhirnya saya nginep ke tempat dia, besokan kita berangkatlah ke acara Vision Seminar. Tapi kesan pertama saya di acara Vision Seminar ini itu jadi males. Karena apa? Begitu saya sampai, orang-orang pada pakai pakaian rapi. Ada yang pakai jas, pakai kemeja, minimal celana panjang. Saya ke sono, saya nggak dikasih tahu harus seperti apa. Jadi saya datang dengan kaos, celana pendek, jeans, sama sendal jepit. Nah saya ngeliat kan yang lain keren-keren sekali. Saya macam tukang parkir Bapak Ibu ya. Jadi saya malas masuk waktu itu. Dan ditambah saudara saya nyamperin upline-nya. Masih ada tiket sisa nggak? Kurang nih buat saudara gua. Kan saya denger, katanya udah dibeliin gitu kan. Kok tiba-tiba baru minta? Kena tipu nih gue kan. Nah di situ udah malas saya. Jadi kalau begini ceritanya mah duduk paling belakang aja deh. Ya udah saya bilang ke saudara saya, duduknya nggak usah depan-depan, di belakang aja. Akhirnya saya duduklah di tempat yang paling belakang. Betul-betul paling belakang. Belakang saya udah tembok Bapak Ibu ya. Karena acaranya kan seperti ini. Anda kan ngerasain kan gelap-gelapnya di sana, bener gak? Waktu itu sama, gelap tapi AC-nya dingin banget. Udah gelap, dingin, duduk di ujung. Wah itu paling enak buat apa? Tidur. Di sini mungkin ada yang tidur nih. Gak apa-apa kalau ada yang tidur, Anda bintang 8 selanjutnya. Dulu pun saya tertidur Bapak Ibu. Jadi sepanjang acara saya tidur. Tapi kebetulan saya kebangun pas di sesi terakhir. Jadi pembicaranya udah mau selesai ngomong. Pembicaranya itu lagi menceritakan impiannya dia. Dia bilang bahwa dia itu gak mau hidup diatur oleh waktu. Dia pengen hidup itu bangunnya suka-suka dia, tidurnya suka-suka dia. Dia menampilkan gambar jam beker. Di situ saya mikir, iya juga ya. Kayaknya enak ya hidup gak diatur oleh waktu. Karena saya melihat orang tua saya hidupnya diatur oleh waktu. Mau libur aja mikir Bapak Ibu. Nah saya mikir, saya sekolah SD bangun pagi, SMP bangun pagi, SMA bangun pagi, kuliah bangun pagi. Masa kerja bangun pagi juga? Kapan bangun siangnya? Ada yang ngalamin kayak gitu? Bangun pagi kayaknya perjuangan paling berat seumur hidup, bener gak? Wah susahnya setengah mati. Terus mau kapan bangun siangnya? Masa nunggu ntar udah tua mati terus tidur terus kan? Kan gak mungkin. Saya mikir, iya juga, kalau gitu menarik juga bisnis ini. Kita bisa bebas waktu. Akhirnya saya pulang dari acara Vision Seminar, saya semangat sekali. Tapi tetap, saya belum tahu bisnisnya. Kalau tadi Anda yang sudah datang ke Vision Seminar, nggak ada diceritain kan mengenai bisnisnya kan? Cuman cerita saya aja kan? Saya pun sama, saya semangat datang, pulang dari acara Vision Seminar semangat. Tapi tetap, saya nggak tahu bisnisnya seperti apa, produk yang dijual apa, cara jalaninnya seperti apa. Saya masih belum tahu. Tapi semangatnya itu Bapak Ibu, wah lebih semangat dibanding pertama kali. Jadi saya langsung nyamperin teman saya yang saya tawarin kan, wah ini pokoknya bisnis bagus banget. Dia juga heran, saya pulang dari acara Vision Seminar, kenapa kayak orang gila. Jadi semangatnya itu betul-betul sambil loncat-loncat, lu pokoknya harus join, lu gak join sih, lu gak akan kemana-mana, hidup lu pasti miskin, begitu Bapak Ibu ya. Maklum, dulu kan belum bisa presentasi. Terus dia bilang, bisnis apa sih? Tiansi. Nah ternyata papahnya dia udah bergabung, cuman pemakai produk. Jadi dia bilang, kalau gua gabung mah gabung sama bapak gua. Ya sudahlah, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ternyata ayahnya sudah bergabung. Nah cuman karena saya akrab sama dia beberapa bulan, 3 bulan kalau nggak salah. Saya kan sering tuh main sama dia. Habis itu saya cerita bahwa saudara saya yang ngajak saya itu ternyata bonusnya itu tidak pernah di bawah 1 juta. Untuk kami besar Bapak Ibu. Saya juga nggak tahu ya memang itu hitungannya besar atau apa. Tapi padahal teman saya ini anak orang kaya juga Bapak Ibu. Ayahnya punya pabrik. Saya bilang bonusnya gak pernah di bawah 1 juta. Dia positif, kan aneh. Cuman dia gak mau gabung. Dia bilang, tapi gue gak punya uang joinnya. Ya udah gini. Kebetulan dia ada tertarik sama barang saya. Kalau gak salah celana atau sabuk gitu. Terus saya pengen dia join. Karena hobi kita adalah bermain PS. Kita bikin taruhan. Ini jangan diikutin ya Bapak Ibu ya. Jadi taruhan, kalau saya menang dia join,
Kok dia yang menang? Dia dapat barang yang dia mau dari saya. Akhirnya main. Itu mainnya juga biasa enjoy, ini deg-degan Bapak Ibu ya. Berdebar-debar antara downline pertama apa bukan gitu. Akhirnya saya ngegolin Bapak Ibu, menang gitu kan. Macam saya menang Piala Dunia aja gitu kan. Akhirnya menang, dia gabung, salaman, deal, downline pertama akhirnya gabung gitu kan. Itu perjuangan saya pertama untuk dapetin downline 1 dulu Bapak Ibu. Jadi udah berat tuh berasanya. Nah kalau Anda mungkin sekarang dapetinnya udah gampang, enak banget. Tapi kalau ada yang susah juga, nggak apa-apa. Anda bintang 8 selanjutnya Bapak Ibu. Karena udah punya downline, otomatis saya semakin semangat. Tapi ingat, kita berdua sama-sama nggak tahu bisnisnya apa Bapak Ibu ya. Dia join karena kalah main PS, saya join karena saya juga iseng-iseng mau join. Lalu kita diskusi lah kan, jadi gimana cara kita presentasi nih? Buku presentasi udah ada. Terus gimana? Kalau mau join belanjanya kemana? Akhirnya kita cari tahu sendiri. Tempat untuk gabung di mana, tempat untuk belanja di mana. Terus kita cari tahu pertemuan apa. Jadi kebetulan waktu itu kita datang malah acara itu bukan acara OP, malah acara NDT. Kita datang ke acara NDT, terus di situ baru ketemu upline, baru dikasih tahu kerjanya harus seperti apa. Akhirnya kita presentasi lah. Yang menariknya, kita presentasi, begitu udah bisa presentasi, yang join banyak banget Bapak Ibu. Pengen tahu nggak triknya? Serius, joinnya banyak banget. Yang nolak lebih dikit dibanding yang join. Sakti gak? Caranya gini, waktu itu karena kita juga belum terlalu paham, jadi kita bilang, cara naik ke bintang 4 dengan kita buka 3 cabang, dengan total omset 10 juta, bener? Saya bilang, ini bukan saya bohongin ya, cuman karena saya nggak tahu. Anda gabung, Anda bintang 3, ajak 3 orang, mereka bintang 3 juga, Anda bintang 4, bonusnya 10 juta. Wah, yang gabung banyak Bapak Ibu. Yang gabung banyak, makanya kan tadi saya bilang, saya naik ke bintang 5-nya cepet Bapak Ibu. Yang gabung banyak. Tapi begitu bulan depan, pembagian bonus. Harusnya kan bonusnya 10 juta. Begitu pembagian bonus, up, nolnya hilang kemana satunya gitu kan. Ya juga ya, nolnya juga hilang 1, kenapa aja cuma 1 juta gitu kan. Terus saya hubungin kan ke upline saya, ke saudara saya. Ini kok bonusnya, kan bukannya harusnya 10 juta itu di buku presentasi. Kenapa cuma 1 juta? Oh, lu yang blow on itu bacanya salah gitu kan. Akhirnya saya ceritain lah ke jaringan saya, bilang ternyata sorry, salah informasi gitu kan. Banyak lah yang sakit hati. Akhirnya ya sudah, mereka banyak yang berhenti. Ya ternyata salah caranya. Nah ya udah, saya dengan downline saya yang tadi itu kita diskusi lagi. Lalu gimana caranya? Karena kita pun betul-betul dari orang yang bukan yang memang udah biasa ngomong, orang yang jago presentasi, enggak. Kita pun belajar. Karena dulu biasanya pakai baju santai, harus pakai rapi. Nah saya mau ngasih lihat dulu saya seperti apa. Katanya, lu kalau mau presentasi harus rapi, pakai kemeja. Oke, kita beli kemeja. Kalau Anda perhatiin, kayak begini nih, dikancing sampai atas gitu kan. Pakai kemeja, ada tulisan-tulisannya, kita pikir rapi kan. Nah, dulu kita pun belajar. Jadi bukan tiba-tiba kita terlahir udah terbiasa dengan pakaian rapi, enggak. Mungkin di sini banyak mahasiswa juga yang biasa pakai celananya itu celana jeans, nggak dicuci 2 bulan gitu kan. Makin bau makin nikmat. Ada sobek-sobeknya. Kita pun dulu pakai yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi karena kita mau sukses, kita harus berubah. Makanya mulai deh berubah. Terus dari yang pakai tas ransel, mulai pakai tas lempang. Walaupun masih bingung caranya lempangnya, makanya taruhnya di pantat gitu kan. Ini kalau Anda liatin, tuh di pantat tuh, di bawah pantat. Jadi kita pun belajar Bapak Ibu. Nah itu yang kita lewatin Bapak Ibu. Jadi penolakan-penolakan kami pun ngelewatin dulunya. Itu yang bikin kami sekarang bisa nyampe bintang 8. Jadi kalau kita bahas mengenai penolakannya, saya yakin penolakan saya dengan Anda, saya lebih banyak. Karena semakin banyak Anda ditolak, peringkat Anda pasti semakin tinggi. Kalau tadi Anda lihat yang Crown, yang Bronze Lion, penolakan mereka jauh lebih banyak dibanding kita. Makanya mereka sudah nyampe tahapan-tahapan tinggi seperti itu. Jadi tugas kita tinggal perbanyak aja penolakannya. Itu aja yang perlu kita lakukan. Nah setelah saya memperbaiki cara kerja saya, akhirnya kita belajarlah presentasi yang benar dengan kita datang ke yang namanya OP. Nah OP pun itu karena upline saya, Pak Elvanto, tiba-tiba SMS saya. San, biasa lu OP di mana? Saya tanya dong, OP apaan Pak? Karena kan saya nggak pernah tahu OP itu apaan. OP apaan Pak? Oh OP itu acara kita setiap minggu untuk presentasi. Ya sudah, saya kasih tahu informasi ke jaringan saya, terus kita tanya,
memang OP yang terdekat dari tempat kita di mana Pak? Nah dikasih taulah, akhirnya kita berangkat. Cuman berdua tuh berangkat cuman mau tahu OP kayak apa sih? Datang, oh presentasi, ya udah berarti minggu depan harus ajak teman. Seperti itu. Jadi kami itu betul-betul tidak punya latar belakang bisnis sama sekali, tidak ngerti multi level itu seperti apa. Bahkan dulu saya pernah temen yang nanya, oh ini MLM ya? Di SMS, MLM ya? Saya pikir, hah? Apaan malam? Ya ini MLM kan? Apaan malam gitu kan? Jadi saya nggak pernah tahu MLM apa. Jadi saya pikir MLM itu ya malam hari gitu kan? Emang malam kenapa kalau malam gitu kan? Enggak, bisnisnya MLM. Wah nggak tahu deh, bisnisnya sih Tiansi bukan malam gitu kan? Jadi kami itu orang-orang yang polos Bapak Ibu. Walaupun saya bandel tapi saya polos gitu, kurang bergaul, maklum. Dari daerah kan dulunya, dan memang dulu saya tidak pernah diajakin bisnis seperti ini sama sekali. Entah karena memang nggak punya masa depan gitu dulunya, kayak kalau join pun nggak bisa berhasil atau apa. Karena saya nggak pernah diprospekin sama sekali. Cuman baru kemarinan aja yang sama saudara saya. Itu pun karena saya yang menyerahkan diri kan, yang nyamperin kucuk-kucuk apaan itu. Akhirnya saya gabung. Gitu. Jadi sebenarnya bisnis ini kita nggak perlu pinter Bapak Ibu. Justru kebanyakan orang yang pinter, yang ngerti semua multi level seperti apa dan lain sebagainya, tapi nggak kemana-mana. Karena apa? Terlalu banyak mikir. Karena kebanyakan mikir, nggak gerak-gerak. Mendingan mikirnya sedikit, kita gerak dulu aja. Toh bisa bintang 8 juga kan? Setelah kami bangun dengan cara yang benar, akhirnya dengan presentasi yang benar, lebih tepatnya, akhirnya mulai kita bangun dengan cara yang lebih baik. Cuman bedanya, kita tidak sepenuhnya paham. Saat bisnis sudah berkembang, apalagi yang harus kita lakukan. Begitu saya sudah sampai peringkat bintang 5, mulailah saya mengurangi kerja saya. Saya cuma perintah-perintah aja ke downline saya. Kok nggak kerja? Katanya mau sukses. Padahal saya sendiri di rumah, lagi main Counter Strike, lagi main tembak-tembakan. Jadi saya pikir kan, wah saya aja bisa gerak nyampe bintang 5 tanpa saya dibantu oleh upline sama sekali. Tanpa dikasih tahu caranya bahkan. Pertemuannya aja kita cari tahu sendiri, tempat belajarnya kita cari tahu sendiri. Tapi kita bisa nyampe bintang 5, masa sih downline nggak bisa? Itu yang dulu saya pikir. Tapi ternyata nggak semuanya seperti saya. Makanya banyak yang karena kita begituin, akhirnya banyak juga yang rontok. Akhirnya mulailah saya galau waktu itu Bapak ya, biasa. Macam diputusin pacar galau kan. Ini banyak jaringan yang berhenti, saya galau. Pas galau inilah Bapak Ibu, downline saya satu-satunya, yang tadi di foto itu Bapak Wilbert Karimun itu, dia pergi ke Malaysia untuk melanjutkan kuliahnya dia. Jaringan yang di Indonesia saya nggak terlalu kenal. Alhasil banyak yang berhenti. Betul-betul Pak Wilbert sendiri pun di sono saya tanya kabar, udah tidak balas. Jadi kalau di BBM itu cuman D doang. Sampai berminggu-minggu D. Padahal dulu dia sempat ngembangin di Malaysia Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba Pak Wilbertnya pun hilang juga. Dan saya sisa cuman berdua sama downline saya. Disitulah saya merasa kondisi saya terpuruk. Dan kondisi saya udah mau lulus kuliah. Saya mikir mau gimana lagi nih, hidup mau dibawa kemana nih. Bentar lagi lulus kuliah. Kalau di Tiansi saya nggak berhasil, pilihan saya pulang kampung. Tapi kalau untuk pulang kampung, masa sih saya jauh-jauh datang dari daerah ke Jakarta, terus udah lulus kuliah saya balik lagi ke daerah, kok kayaknya menyerah gitu dengan ibu kota. Dan saya mikir, kalau saya dibantuin oleh orang tua saya, apa bedanya dengan anak muda pada umumnya? Saya cuma beruntung lahir di keluarga orang berada. Tapi untuk masalah mental berarti saya nggak ada apa-apanya dong. Saya pengen satu usaha yang saya bangun dari nol, yang saya keringetan sendiri. Karena saya belajar dari ayah saya nggak mau menyerah. Tapi kalau untuk kerja, saya juga nggak mau. Karena kalau kerja, saya harus bangun pagi, saya harus diperintah-perintah. Padahal orang tua saya aja nggak pernah nyuruh-nyuruh saya, marahin saya. Masa saya harus kerja dan diperintah-perintah sama orang? Nah saya mikir nggak mau juga. Kalau gitu kenapa nggak saya coba untuk jalanin bisnis ini dengan lebih serius lagi. Nah saya ngambil komitmen untuk jalanin bisnis ini. Tapi pas saya lagi ngambil komitmen, saya lagi presentasi banyak-banyaknya, saya kenalan sama orang banyak-banyaknya, tiba-tiba entah kenapa saat saya komitmen masalah itu muncul. Tiba-tiba saya yang biasa pulang malam habis presentasi tidur di rumah downline, di rumah grup saya, suatu saat om saya suruh saya bikin kunci. Ya udah saya pikir oke lah bikin kunci, minimal jadinya saya bisa pulang ke rumah, nggak usah nginep di rumah grup lagi. Karena nggak enak juga kalau nginep terus. Pas udah bikin kunci, kebetulan waktu itu saya jadwalnya sekitar jam 1 malam deh. Jam 1 malam, habis kelar jadwal, itu sekitar jam 2, setengah 3 saya pulang, jam 3 saya nyampe. Pas jam 3 nyampe, orang rumah udah tidur,
Saya matiin motor, pelan-pelan saya masukin, terus saya buka pintu, saya tidur. Tidak terjadi apa-apa sampai besok paginya. Pas besok paginya, pas saya baru bangun, om saya nyamperin saya. Dia bahaslah masalah mengenai etika, hidup nebeng kok nyusahin, apa kata tetangga pulang malam terus, dan lain sebagainya. Dalam tanda kutip beliau ngusir saya. Dan saya waktu itu sadar bahwa saya hidup nebeng. Makanya saya tahu hidup nebeng tuh gak enak. Mungkin bagi anda yang sore hari ini hidupnya masih nebeng dan lain sebagainya, percaya sama saya paham rasanya seperti apa. Makanya kenapa saya gak mau lama-lama. Karena sudah diusir, saya gak mau berdebat. Karena memang saya hidupnya nebeng. Yaudah, saya pergi aja, saya cari kos-kosan. Tapi kondisinya waktu itu saya belum dapat kos-kosannya. Akhirnya pas udah malam hari menjelang, saya tidur di Monas Bapak Ibu waktu itu. Saya sempat tidur di jalanan. Dan saat susah seperti ini orang tua saya nggak tahu. Karena saya tipe anak yang bukan saya susah saya minta sama orang tua, enggak. Saya susah saya bakal ngehadapin sendiri. Saya nggak ada uang saya nggak akan pernah minta. Kalau dikasih saya nggak nolak, tapi minta anti buat saya. Karena saya anak paling besar, saya cowok. Nah saya sering dikasih tahu oleh upline saya bahwa di bisnis ini bukan masalah uang doang, tapi kita membangun mental kita membangun jati diri kita. Kita mau jadi cowok seperti apa, bahwa kita mau jadi anak muda seperti apa, kita mau jadi manusia seperti apa. Itu yang selalu dikatakan oleh upline saya. Makanya saya mikir, oke lah, masalah mungkin lah yang muncul, tapi nggak masalah, saya akan terus berjuang. Akhirnya saya nemuin kosan saya, ini kos-kosan saya. Nah ini tidur di Monas waktu itu, karena saya belum dapat tempat tinggal. Di sono kebetulan waktu dulu itu banyak yang jual kopi-kopi gitu. Jadi karena nggak tahu mau di mana, saya minum kopi, terus kalian tiduran, nunggu pagi. Akhirnya besokan dapat kosan, kondisi kosannya seperti ini. Dari yang dulunya saya tidur di rumah tante saya ada AC, tiba-tiba berubah jadi kipas angin pun nggak ada. Harus beli sendiri kipas anginnya. Dulu di sini kawat nyamuknya juga nggak ada. Jadi kalau malam nyamuknya banyak sekali Bapak Ibu ya. Terus saya pernah ngitungin, dia saya beli obat nyamuk, saya cek, mau tes. Kenapa tiap malam kok kayaknya bunyinya itu berisik banget, gitu kan? Saya beli obat nyamuk, saya tes. Begitu pagi saya hitungin 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50. 50 gitu kan. Pantesan setiap malam rasanya pedih juga gitu kan, dinyamukin. Nah itulah yang saya lewatin, masalah-masalah seperti itu di titik terendah ini. Dan selain itu pun orang tua saya sudah nggak yakin bahwa saya bisa berhasil di usaha ini. Orang tua ibu saya lebih tepatnya yang ngomong ke saya, kamu nanti kalau udah lulus kuliah kamu coba kerja dulu di Jakarta. Kalau memang gagal, kamu pulang mama siapin usaha. Saya ngerasa kok kayaknya ibu saya aja nggak percaya. Orang yang melahirkan saya aja kok bisa nggak percaya sih bahwa saya bisa berhasil di usaha ini. Mungkin memang saya udah jalanin bisnis ini dan nggak ada hasil. Reward pun belum saya dapetin apa-apa. Jadi jalan-jalan ke luar negeri pun saya belum dapat waktu itu. Jadi sama sekali nggak ada hasil. Dan ditambah lagi keluarga besar saya, setiap kumpul keluarga mereka selalu menanyakan tiansinya saya seperti apa, hasilnya seperti apa. Gimana tiansinya? Gimana bisnisnya? Mana katanya mau dapat mobilnya dan lain sebagainya. Itu yang bikin saya nggak tahan. Makanya saya waktu itu sempat menjauh dari keluarga besar saya. Karena setiap ngumpul saya pasti dihina seperti itu. Ditambah keluarga besar saya tipe yang selalu membanding-bandingkan. Di keluarga besar saya ada 3 orang cowok yang kurang lebih seumuran sama saya. Yang satu yang paling tua, dia dikasih modal sama orang tuanya untuk buka usaha dan cukup sukses. Walaupun kuliahnya, akademisnya dia nggak bagus, dia putus kuliah. Yang kedua, dia belum kerja, belum cari uang, tapi kuliah dia bagus sekali. Dia ikut olimpiade fisika, dia kuliah juga dapat beasiswa, bahkan sudah sampai S2. Sedangkan saya lulus sekolah alhamdulillah, kuliahnya 5 tahun baru lulus, di bisnis tiansi nggak ada hasilnya. Jadi saya yang paling direndahkan saat itu. Dan otomatis karena saya yang paling direndahkan, keluarga saya pun, orang tua saya pun kena imbasnya. Jadi setiap kumpul keluarga, mereka membanding-bandingkan, mereka membanggakan anak-anaknya. Orang tua saya nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi paling tidak dianggap saat itu. Saya nggak masalah kalau itu terjadi sama saya. Tapi masalahnya ini orang tua saya yang kena imbasnya. Dan di situ saya nggak mau terima. Ditambah lagi, saat saya diusir dari rumah, saya sempat ngelihat handphone ibu saya. Pas sudah beberapa lama saya sempat ngelihat handphone ibu saya, ternyata ada SMS gak enak. Dari tante saya itu, bahasanya gak enakin banget. Itu yang bikin saya semakin gak terima. Masalahnya ini ibu saya. Kalau saya gak terlalu pusingin. Tapi karena ibu saya, itulah yang bikin saya jadi dendam positif. Bapak Ibu pengen nunjukin ke saudara saya, pengen nunjukin ke keluarga besar saya, bahwa Sandi Anggawijaya, walaupun mungkin saat ini belum ada hasil, tapi 1-2 tahun ke depan hasilnya bakal terlihat di depan mata.
Itulah yang saya membulatkan hati saya untuk mengambil sebuah komitmen. Saat itu di tahun 2012, 1 Januari habis tahun baruan. Disitulah saya mengambil komitmen, oke, kita coba 1 tahun ke depan. Kita lihat di 2013, 1 Januari hasilnya seperti apa. Saya nggak mau pusingin, saya nggak mau pedulin 2 bulan hasilnya apa, 3 bulan, 5 bulan, 10 bulan hasilnya apa, saya nggak mau pedulin. Yang saya mau tahu 1 tahun hasilnya apa. Saya akan ngelakuin yang terbaik, saya akan kerjain bisnis ini habis-habisan. Dan saat itu saya sembari mengerjakan tugas akhir. Jadi saya betul-betul mengurangi waktu-waktu untuk saya senang-senang. Hampir tidak ada waktu saya untuk senang-senang, Bapak Ibu. Kerjaan tugas akhir siang kalau memang saya nggak ada jadwal presentasi. Habis itu sore saya presentasi, biasanya sampai malam sekitar jam 1. Pulang presentasi saya pulang ke rumah, terus beres-beres, habis itu ngelanjutin tugas akhir sampai jam 5, jam 6 pagi, tidur, jam 12 saya lanjut seperti itu lagi setiap hari. Selama 6 bulan. Itu yang saya lakuin. Karena saya yakin, segala yang kita lakukan, kalau kita pengen hasil besar, kita butuh perjuangan, kita butuh pengorbanan. Makanya kenapa saya mau mengorbankan? Saya nggak mau ngorbanin salah satu, saya nggak mau kuliah saya gagal atau tiansi saya gagal. Saya mau bersamaan. Memang lebih capek, Pak. Saya yakin pasti lebih capek bagi Anda yang sekarang jalanin tiansi sembari kuliah atau sembari kerja. Saya yakin pasti lebih capek. Pulang kerja Anda harus jalanin tiansi lagi. Atau kuliah, Anda pulang kuliah harus jalanin tiansi lagi. Saya yakin pasti capek. Cuman percaya sama saya Bapak Ibu, hasilnya itu jauh lebih enak dibanding yang saat ini Anda rasakan Bapak Ibu. Saat kita berkomitmen, saya yakin disitulah Tuhan bekerja. Tapi dengan Anda komitmen aja belum tentu Anda bisa gampang jalannya, Anda bisa langsung terima rewardnya, enggak. Karena saya pun ngalamin prosesnya juga Bapak Ibu. Saat saya komitmen, begitu banyak masalah tiba-tiba muncul juga. Saya harus berproses juga. Entah kenapa saya kerja di Jakarta, saya bangun bisnis ini di Jakarta yang berkembang di luar kota. Saya tiba-tiba ketemu harus lewatin hutan, naik motor 7 jam perjalanan, udah nyampe nggak ada orangnya. Itu yang saya alamin. Terus harus nyebrangin sungai Bapak Ibu. Dimana pas udah nyebrang, downline saya baru ngasih tahu, ternyata di sungai ini bulan lalu baru ada kapal yang tenggelam dan menewaskan semuanya Bapak Ibu. Terus ada juga momen-momen yang paling pahit menurut saya Bapak Ibu, saya merasa hidup sebatang kara karena waktu itu saya ada lagi sakit. Saya nggak berusaha untuk rumah sakit waktu itu. Jadi saya masih aktivitas seperti biasa, tapi lama-lama makin gak kuat. Akhirnya saya pergi sendiri ke rumah sakit, udah bawa tas, terus ke rumah sakit. Sus, kalau mau rawat inap gimana? Siapa yang mau rawat inap? Saya. Ya udah, akhirnya, oh ya udah kesini. Saya urus sendiri, administrasinya urus sendiri, segala macamnya saya urus sendiri, Bapak Ibu. Nah, saya ngerasa kok pahit banget ya. Saya berjuang tapi kayak sebatang kara. Itu yang dulu saya alamin. Mungkin sekarang saya cerita bisa enak, Bapak Ibu, bisa sembari ketawa-ketawa. Tapi pas dulu saya ngalamin pahit banget Bapak Ibu. Nah bagi Anda yang saat ini mungkin lagi ngalamin pahit-pahitnya, sabar Bapak Ibu. Sabar aja. Karena yang di atas gak pernah tidur. Saat Anda sudah berjuang, Anda sudah mengeluarkan keringat Anda, berkat pasti turun kok. Tinggal kita sabar menunggu berkat itu Bapak Ibu. Hingga akhirnya saat waktu sudah tiba di tahun 2012 di bulan ke-6, mulai muncul orang-orang di jaringan saya yang memang mau berjuang bersama. Jadi saya ketemu ada namanya Pak Wilbert juga, ini salah satu anak orang kaya, inspirasi saya karena hidup dia udah jauh lebih enak dibanding saya. Kalau tadi Anda ngelihat saya itu hidupannya udah enak, keluarga saya udah berada, ini lebih berada lagi. Tapi beliau mau memperjuangkan bisnis ini. Ada lagi di Kalimantan saya ketemu yang berjuang bersama dengan saya ini, yang nyebrangin sungai, perjalanan naik motor berjam-jam. Nah itu saya ketemu juga. Itu Pak Restu Khairullah. Nah sekarang beliau lagi ngembangin juga Kalimantan Tengah dan lain sebagainya. Itu saya ngelihat mereka itu anak-anak muda yang betul-betul memiliki mental baja. Itulah yang membuat saya semakin semangat jalanin usaha ini. Bahkan Pak Restu ini dari dulunya rumahnya itu Bapak Ibu itu cuma dari kayu. Saya sempat nginep ke rumahnya. Begitu sampai rumahnya, Pak, saya mau ke WC dong. Oh sebentar ke rumah tetangga ya. Hah, WC nggak punya gitu kan? WC aja nggak punya Bapak Ibu. Jadi harus nebeng ke tetangga. Tapi sekarang dia lagi ngebangun rumah, udah bisa beli mobil. Luar biasa sekali bisnis ini Bapak Ibu. Akhirnya saya bisa bangkit dari keterpurukan saya bisa ngerasain hasil dari bisnis ini dalam waktu yang singkat saat saya mulai berkomitmen. Nah hasil yang saya dapetin sebenarnya apa aja sih? Hasilnya sebenarnya untuk jalan-jalan, ya saya mendapatkan lebih banyak jalan-jalan
yang saya dapetin dari Tianxi dibanding zaman dulu saya pergi dengan orang tua saya. Ini tahun 2012 saya ada jalan-jalan ke Cina. Waktu itu jalan-jalan ke Beijing dan juga ke pabrik Tianxi. Nah di sini saya semakin yakin akan bisnis ini karena saya ngelihat langsung pabriknya sebesar apa Bapak Ibu. Bagi Anda yang saat ini belum pernah ke pabriknya, wah Bapak Ibu Anda harus datang ke sono. Dengan Anda datang ke sono, apalagi Anda yang pengusaha atau Anda orang tuanya pengusaha, Anda akan lihat pabrik Tianxi luar biasa besar sekali. Karena di situ tidak hanya pabrik, di situ ada universitas, ada rumah sakit, ada hotel. Hotelnya pun dibagi menjadi 2. Dan bahkan saya ketemu dengan pemiliknya yang memiliki visi ke depan sangat baik sekali. Dia pengen kita pun bisa sejahtera dan juga sehat. Itu menariknya Bapak Ibu. Ditambah lagi kemarinan waktu di tahun 2012 saya dapat motor Scoopy gratis. Awalnya saya kemana-mana itu naik motor ini Supra Double X. Ada yang pernah tahu motor ini Supra XX? Ini sih jarang, motornya saya jarang lihat di jalanan. Ini motor buatan kalau nggak salah 2001, katanya produk gagal. Nah dulu saya kemana-mana naik motor ini. Jadi motor bebek tapi ada koplingnya dari sononya, bukan saya gaya-gayaan pakai kopling. Mirip Ninja memang, warnanya hijau, ada koplingnya gitu kan. Tapi bedanya kalau Anda lari di atas 60 km per jam, bannya bisa lari duluan dibanding motornya Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa ngebut dia. Dari motor ini sekarang saya bisa mendapatkan motor Scoopy Bapak Ibu. Oke? Dan motor ini hingga detik ini masih ada. Jadi saya tidak mau jual karena ini saksi hidup sejarah saya lah di bisnis ini. Karena saya kemana-mana naik motor ini, saya diusir dari rumah pun dengan motor ini. Jadi betul-betul ini kuda besinya saya. Lalu hasil apa lagi yang saya dapatkan? Di tahun 2013 saya dapat jalan-jalan ke Turki juga. Waktu itu kebetulan pas lagi musim salju, ini salju pertama yang saya dapetin. Jadi dari dulu itu kan saya selalu punya impian, kapan ya bisa megang salju gitu. Tahun 2013 kebetulan dengan Bapak Yoas juga kita bisa mewujudkan impian kita ngerasain salju, bahkan bergaya buka baju Bapak ya. Ini ada Pak Yoas, ada Pak Abdi Suardin, ada Aplensia Pelvanto. Kita bisa ngerasain dinginnya salju kayak gimana. Kan bosen dong kalau panas kayak Jogja terus kan, keringetan setiap hari kan. Kalau di sini Bapak Ibu pas salju, mandi aja males karena nggak kotor, nggak keringetan. Gitu. Terus di tahun 2013 pun saya dapetin family car saya. Nah family car itu saya ngambilnya apa? Family car ini sebenarnya yang paling menariknya itu adalah mobil yang saya ambil. Jadi mobil yang tadi Anda lihat tuh mobil dari family car saya. Jadi saya dari uang family car saya beliin mobil itu ditambah dengan bonus-bonus saya yang saya kumpulin waktu itu. Nah lalu apalagi yang saya dapetin nih jalan-jalan ke Australia di tahun 2013, Glory Trip Rusia 2014, kebetulan pas kemarin pun disitulah saya dikonferensikan secara internasional atas saya sebagai peraih cash reward. Ini kalau Anda perhatikan betul-betul bisnis ini internasional sekali. Yang terima tidak hanya orang Indonesia atau mungkin yang tadi Anda lihat di panggung doang orang-orang Jogja, enggak. Tapi ini kalau Anda lihat wanita-wanita cantik ini kalau ke Indonesia udah pasti jadi model, bener gak? Ini cantik banget Bapak Ibu, apalagi yang ini nih. Tapi mereka juga jalanin Tianxi dan juga bersama dengan saya terima cash reward mobilnya juga Bapak Ibu. Terus ini jalan-jalan kemarin ke Vietnam, lalu ini Holy Land 2015 kemarinan, kurang lebih 2 bulan lalu. Itu saya jalan-jalan ke Mesir sama ke Israel, ke tanah suci agama saya, kebetulan saya Nasrani. Nah saya dapat jalan-jalan gratis juga dari perusahaan untuk saya beribadah. Banyak orang yang bilang, bisnis ini kan cuma mentingin uang doang, materialistik. Kalau menurut saya, enggak kok, bukan materialistik. Justru lewat bisnis ini saya semakin dekat dengan yang di atas. Jadi orang yang bilang bisnis materialistik, sebenarnya dialah yang materialistik. Karena kalau Anda jalanin bisnis ini dengan benar, Anda bisa pergi ke tanah suci agama Anda masing-masing Bapak Ibu. Dan ini yang terbaru, kemarin saya baru pulang dari Prancis, Nice, jalan-jalan. Kebetulan gak hanya ke Prancis doang, tapi kebetulan dapat juga ke Monaco, Monte Carlo. Kalau Anda tahu itu tempat yang diadain untuk track untuk balapan F1 dan juga ini adalah kasino. Kalau Anda sering nonton film James Bond ada Casino Royale judulnya. Nah ini kasinonya Bapak Ibu. Kalau pas saya kesini betul-betul ini negara luar biasa kaya sekali. Saya dulu punya impian punya mobil Lamborghini, Ferrari dan lain sebagainya dan saya jarang sekali bisa ngelihat mobil seperti itu dengan nyatanya. Begitu kesini Bapak Ibu bertaburan Lamborghini, Ferrari, ini mimpi bukan ya gitu kan? Jadi betul-betul wah nyata banget ternyata ini negara luar biasa. Dan kemarinan juga
Tiansi sendiri memecahkan rekor. Jadi dengan saya berangkat ke sini, saya semakin yakin akan perusahaan Tiansi. Jadi sebenarnya bagi Anda yang sudah hadir pada sore hari ini, baik Anda yang baru ataupun yang lama, saya mau ngasih tahu kepada Anda bahwa Anda sudah ada di jalan yang tepat. Sebuah perusahaan yang memberangkatkan 6.400 distributornya secara cuma-cuma, secara gratis ke negara Prancis, Bapak Ibu. Itu bukan uang yang sedikit loh. Itu bukan uang yang sedikit. Itu uang yang gede banget, Bapak Ibu. Dan perusahaan bisa ngasih seperti itu. Bahkan diliput oleh media seluruh dunia. Itu bukan kita yang manggil medianya. Bukan Tiansi yang bayar medianya. Tidak sama sekali. Tapi media itu yang datang untuk meliput. Itu luar biasa sekali, bahkan sampai Amerika, sampai Eropa itu heboh sekali. Mungkin Anda ada yang tahu ya beritanya ya. Anda kalau sering buka internet itu ada di Kompas, di Viva News dan lain sebagainya. Karena kita pun memecahkan rekor dunia human sentence, yaitu membentuk tulisan dengan manusia terbanyak. Itu kalau Anda pernah lihat ada tulisannya, Tiens is nice in the Côte d'Azur. Jadi Côte d'Azur itu nama pantainya. Dan di Prancis itu adalah salah satu negara impian saya. Saya pengen banget dari dulu berfoto di Menara Eiffel ini. Karena zaman jahiliyah, Bapak Ibu, zaman dahulu kala saat saya lagi terpuruk-terpuruknya, saat saya pun belum jadi apa-apa, kita pernah ngumpul dengan upline saya, Bapak Elvanto. Itu ada di mall di Jakarta, Kelapa Gading. Beliau ngomong sama kita seperti ini. Suatu saat, San, itu kondisi saya masih ngekos, uang nggak punya, makan aja masih warteg, Bapak Ibu. Suatu saat kita akan ngumpul gini lagi, kita akan ngopi kayak gini lagi, belakang kita Menara Eiffel di Paris. Dan saat itu kita ngumpulnya di Kelapa Gading, belakang kita memang Menara Eiffel tapi cuman bikinan, jadi yang kecilnya doang. Kita ngomong kayak gitu, suatu saat kita akan ngumpul lagi di belakang kita Menara Eiffel di kota Paris. Dan kemarin saya sudah membuktikan bahwa impian saya jadi kenyataan, Bapak Ibu. Jadi apapun impian Anda sebenarnya bisa kita jadikan kenyataan lewat bisnis ini, Bapak Ibu, lewat perantara bisnis ini. Karena bisnis ini menyediakan begitu banyak reward, begitu banyak penghargaan yang betul-betul di luar yang bisa saya bayangkan. Dulu saya nggak pernah bisa ngebayangin saya bisa seperti ini, Bapak Ibu. Jadi pembicara vision seminar, sama sekali saya nggak pernah ngebayangin saya bisa sampai kayak gini. Dulu waktu saya pertama kali datang ke vision seminar, terus saya ngelihat ada pembicara yang bicara kayak gini, keren juga ya. Ada satu sosok orang di mana di antara kegelapan dia bercahaya. Dia menjadi seorang bintang, dia menceritakan kisahnya. Itu yang dari dulu saya pegang erat. Kapan ya saya bisa kayak begitu? Kapan ya saya bisa ada di panggung itu? Dan pada hari ini, Bapak Ibu, pada hari ini saya berada di panggung vision seminar, perdana saya sebagai pembicara vision seminar. Beberapa impian saya sudah terwujud lewat usaha ini, Bapak Ibu. Pertanyaannya kapan Anda akan mewujudkan impian Anda? Mungkin saat ini Anda merasa kayaknya nggak mungkin bisa ada di panggung ini, bisa jadi penerima reward, bisa jalan-jalan ke luar negeri, atau mungkin hanya sekedar impian kecil. Saya pengen Pak ngerasain naik pesawat. Mungkin Anda sendiri bisa nggak ya? Apapun impian Anda, mau itu impian kecil Anda atau mungkin impian liar Anda, bisnis ini menyediakan caranya untuk Anda bisa mewujudkan impian-impian Anda, Bapak Ibu. Ini hasil dari saya juga lewat bisnis ini. Saat saya terima cash reward, saya membeli sebuah apartemen. Itu di Bekasi. Ini apartemennya masih lagi dalam tahap pembangunan. Saya masih usia 25 tahun. Mungkin usianya udah gak terlalu muda lagi, Bapak Ibu. Tapi saya ngelihat luar biasa ya, lewat usaha ini saya bisa memiliki sebuah apartemen. Nah, inilah panggung yang menjadi impian hampir setiap distributor Tiansi. Saat panggung ini saya lihat, ini dulu di tahun 2009 saat upline saya Bapak Elvanto diumumkan menjadi seorang peraih reward mobil mewahnya. Waktu itu di Ancol, Pantai Karnaval. Ini saya yang foto kebetulan, saya ngeliat asik ya. Kayaknya saat nama kita diumumin, bukan masalah rewardnya, tapi saat nama kita diumumin, kita tahu bahwa hidup kita sudah berubah. Bahwa perjuangan yang kita lakukan itu nggak sia-sia. Setiap penolakan, setiap hinaan yang orang-orang kasih kepada kita itu tidak sia-sia. Ternyata membuahkan hasil. Dan ternyata saya bisa membuktikan dari penolakan-penolakan yang saya dapatkan, panggung ini bisa jadi milik saya di tahun 2014, di mana saya diumumin sebagai cash reward achiever, Bapak Ibu. Ini sebagian kecil dari apa yang sudah saya dapatkan.
Apa yang sudah saya dapatkan hingga saat ini itu barulah permulaannya Bapak Ibu, itu barulah awal. Karena Tiansi itu masih terlalu besar untuk saya puas hingga detik ini. Masih banyak reward yang pengen saya kejar, masih banyak impian-impian yang pengen saya wujudkan juga. Tapi saya mau cerita kepada Anda, satu buah motivasi terbesar saya, kenapa saya mau menjalankan bisnis ini gila-gilaan dengan sangat semangat sekali, karena kedua orang tua saya. Dua orang yang sangat berarti dalam hidup saya, ayah dan ibu saya. Saya cukup bersyukur karena mereka masih sehat. Tapi kalau saya lihat ayah saya, ini seorang pekerja keras. Beliau orangnya pendiam Bapak Ibu. Saya tidak terlalu akrab dengan kedua orang tua saya. Karena saya dari lulus SD saya udah gak tinggal bersama dengan mereka. Saya jarang bisa ngomong terbuka dengan mereka. Tapi jujur dalam hati saya yang paling dalam Bapak Ibu, saya sangat menyayangi mereka. Saya gak pernah bisa nunjukin tindakan saya ke mereka dengan saya ngomong, saya sayang sama mama papa. Gak bisa Bapak Ibu. Hingga detik ini saya gak pernah ngomong gitu di depan mereka. Tapi dalam hati saya sangat menyayangi mereka. Itulah yang menjadi motivasi saya untuk saya berjuang di usaha ini. Dulu ayah saya berjuang habis-habisan Bapak Ibu untuk bisa anak-anaknya memiliki kehidupan yang enak. Berjuang supaya anak-anaknya bisa dapat pendidikan yang layak. Tapi saat ini beliau sudah mulai, udah gak seperti dulu lagi Bapak Ibu. Udah gak sekekar dulu. Begitu juga dengan ibu saya. Saya lebih dekat dengan ibu saya dibanding ayah saya. Kami pun hingga detik ini jarang ketemu. Belum tentu sebulan sekali saya ketemu. Dan saya banyak mungkin nyakitin hati mereka. Mereka ngomong baik-baik, sering kali saya marah-marah balas ke mereka. Sering mungkin kata-kata kasar keluar dari mulut saya. Dan saya gak pernah minta maaf pada mereka. Mungkin Anda pun ngalamin hal yang sama Bapak Ibu. Tapi Anda harus tahu, wanita ini pasti Anda punya juga. Seorang ibu, malaikat di kehidupan kita. Mereka mau mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan kita ke dunia ini. Dia mau hidup susah supaya kita bisa hidup enak Bapak Ibu. Mungkin mereka kekurangan uang, tapi mereka mau menahan perut mereka supaya bisa ngasih uang dan kita bisa makan Bapak Ibu. Mungkin saat ini Anda yang datang dari luar kota, Anda merantau ke Yogyakarta, pernahkah Anda tahu gimana mereka berjuang untuk Anda bisa kuliah di sini? Mungkin mereka menjual harta benda mereka, atau mungkin mereka ngutang ke tetangga mereka, dan juga mereka dihina hanya untuk Anda bisa ke sini. Pertanyaannya apa yang sudah Anda berikan kepada mereka Bapak Ibu? Cuman kata-kata kasar, atau Anda malah main-main di sini, padahal mereka di sana di rumah sedang menunggu Anda untuk pulang dan sukses dan membanggakan mereka. Kemarin Bapak Ibu saya ngobrol sama salah satu teman ayah saya. Mungkin saya belum bisa memberikan yang terbaik untuk mereka, tapi saya cukup senang mendengar cerita dari teman ayah saya. Ayah saya ngomong ke temannya, Sandi itu anak saya yang paling gede dan paling mandiri. Hingga detik ini sampai dia kayak sekarang, saya gak pernah ngebantuin apa-apa, saya gak pernah ngasih apa-apa, saya gak pernah modalin dia. Dia gak pernah minta sama saya. Tapi dia bisa kayak sekarang. Tanpa usaha ini Bapak Ibu, jujur, mungkin saya gak bisa kayak sekarang. Untuk satu buah kalimat itu, saya berani berjuang habis-habisan Bapak Ibu. Karena saya yakin, orang tua saya gak mungkin bisa selamanya ngelihat saya. Belum tentu, mungkin 10 tahun lagi beliau masih ada, mungkin 20 tahun lagi mungkin masih ada, tapi mungkin juga tahun depan udah gak ada Bapak Ibu. Karena kita gak pernah tahu. Itulah yang membuat saya kenapa sih mau berjuang habis-habisan di usaha ini. Dan saat kemarin saya tembus jalan-jalan ke Perancis, saya kasih tahu ibu saya, "Ma, aku dapat jalan-jalan ke Perancis gratis." Dan ibu saya bilang kayak gini, dengan bercanda, "Aduh, ajak-ajak mama dong." Dan kalimat yang paling bawah yang betul-betul mengharukan untuk saya, "Makasih ya Say, kamu udah jadi anak yang membanggakan." Saya yakin Anda semua punya orang tua Bapak Ibu. Anda punya orang-orang yang Anda cintai, entah pasangan Anda atau anak Anda. Tapi Anda harus ingat satu hal Bapak Ibu, bahwa waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan. Mereka gak akan selamanya bersama dengan kita. Secara kodrat, orang tua kita akan dipanggil terlebih dahulu dibanding kita Bapak Ibu. Mereka akan dipanggil terlebih dahulu oleh yang di atas sebelum kita dipanggil Bapak Ibu. Pertanyaannya saat itu terjadi, apa yang sudah Anda berikan kepada mereka? Ingatan apa yang mereka miliki saat mereka meninggalkan dunia ini? Apakah ingatan saat Anda menyakiti hati mereka? Atau ingatan saat Anda sudah membanggakan mereka lewat usaha ini?
Dan pada sore hari ini saya pengen ngajak Anda Bapak Ibu. Saya dari hati pengen ngajak Anda. Ayo Pak, cuman 1-2 tahun. Hanya sekedar penolakan dari orang-orang sekitar kita, dari teman-teman kita. Hanya penolakan yang menurut saya nggak ada artinya dibandingin perjuangan untuk mereka Bapak Ibu. Saya yakin mereka juga untuk kita, mereka merasakan penghinaan. Mungkin mereka juga merasakan caci maki dari orang-orang di sekitar mereka karena mereka ngutang untuk kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Ayo Pak, 1-2 tahun kita perjuangin usaha ini. Dan saya mau ngasih lihat sebuah video yang mungkin bisa jadi inspirasi bagi Anda. Mungkin saat ini Anda masih belum yakin. Tapi saya Pak, saya belum tentu bisa seperti Pak Sandi. Mungkin saya nggak bisa Pak, bisa sukses di usaha ini. Saya mau ngasih lihat seorang yang betul-betul di luar kemampuan, dia itu harusnya nggak bisa apa-apa. Tapi beliau bisa membuktikan bahwa ternyata segala keterbatasan itu nggak ada. Asalkan kita mau, asalkan kita punya niat, keterbatasan itu bisa kita lampaui. Mari kita saksikan video ini sama-sama. Saya yakin di ruangan ini nggak ada yang memiliki keterbatasan fisik seperti Lena Maria ini. Tapi saya mau nanya pada Anda, seberapa banyak di antara Anda yang bisa melukis dengan indah? Seberapa banyak di antara Anda yang bisa menyanyi dan bermain musik dengan indah? Seberapa banyak di antara Anda yang bisa memenangkan olimpiade dan memenangkan medali emas di sebuah olimpiade? Saya yakin gak banyak Bapak Ibu. Tapi Lena Maria dengan segala keterbatasan fisik yang dia miliki, tapi dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa melakukan lebih banyak hal dibanding yang memiliki tubuh yang sempurna Bapak Ibu. Video ini menggambarkan bahwa keterbatasan itu hanya ada di pikiran kita Bapak Ibu. Kitalah yang membentuk keterbatasan itu. Mungkin saatnya Anda berpikir, saya gak jago ngomong Pak, saya gak bisa presentasi orang, saya gak punya banyak teman, saya gak punya uang dan lain sebagainya Bapak Ibu. Itu hanya ada dalam pikiran Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda hanya percaya bahwa diri Anda bisa. Karena kalau Anda sendiri gak percayakan diri Anda bisa, maka hidup Anda akan gini-gini aja Bapak Ibu. Orang tua Anda gak akan kemana-mana. Saya pengen ngajak Anda, ayo Pak. Ngapain kita pusingin dengan kita gak jago ngomong dan lain sebagainya. Itu semua bisa dipelajari, tinggal kita mau apa enggaknya aja Bapak Ibu. Ini gambar saat saya terima luxury car. Saya berfoto dengan para upline saya, ada Pak Haryanto Indra, ada Pak Elvanto, Godlion Indonesia, ada juga Bapak Naga Sugara. Menariknya itu adalah latarnya, road to victory, perjalanan menuju sebuah kemenangan. Apa yang sudah saya capai hingga saat ini barulah awal Bapak Ibu, ini barulah betul-betul langkah awal saya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Saya bisa seperti sekarang Bapak Ibu, saya bisa mencapai impian-impian saya dan para leader Anda bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, itu bukan karena kami hebat. Saya seorang anak muda yang dulunya gak punya masa depan. Tapi saya bisa seperti sekarang karena beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, saya mengambil sebuah keputusan kecil untuk bergabung dan menjalankan bisnis ini dengan serius. Sore hari ini saya bisa ada di hadapan Anda, saya menceritakan kisah saya dan juga saya bisa bicara kepada Anda bahwa saya sudah berhasil Bapak Ibu. Karena saya mengambil sebuah keputusan kecil. Dan sore hari ini, keputusan kecil yang dulu saya ambil itu ada di hadapan Anda Bapak Ibu. Pertanyaannya, mau gak Anda ambil keputusan itu untuk Anda mengubah hidup Anda supaya Anda bisa memiliki kehidupan seperti kami? Hidup adalah pilihan. Anda yang menentukan Anda mau bawa kemana hidup Anda. Apakah Anda sudah nyaman dengan kehidupan seperti ini? Atau Anda sudah bosan dengan hidup yang mungkin Anda ngelihat orang tua Anda harus mati-matian banting tulang untuk Anda? Kalau memang Anda sudah bosan Bapak Ibu, ayo kita perjuangkan. Saya nggak tahu siapa Anda, saya nggak tahu dari mana Anda berasal, saya juga nggak tahu apa latar belakang Anda. Tapi satu hal yang saya tahu Bapak Ibu, bahwa kita semua layak untuk sukses di panggung ini Bapak Ibu. Ini kondisi saat saya sedang terpuruk-puruknya, saat saya sedang hilang keyakinan bahwa saya bisa berhasil di usaha ini. Jujur saat itu saya pun udah gak percaya bahwa bisnis ini bisa merubah hidup saya. Saya betul-betul udah gak percaya bahwa saya bisa memiliki kehidupan seperti para leader yang sukses di usaha ini. Ini bukan masalah finansinya, ini bukan salah bisnisnya, tapi ini salah saya kenapa saya gak jalanin bisnis ini dengan serius. Seorang leader pernah berbicara kepada saya bahwa badai akan selalu ada. Badai akan selalu muncul Bapak Ibu. Masalah akan selalu datang. Tapi badai tidak akan pernah ada selamanya. Yang perlu kita lakukan di tengah badai adalah kita menikmati badai itu. Kita bertahan di tengah badai itu. Karena saat badai itu sudah usai, akan ada pelangi indah di belakangnya Bapak Ibu. Akan ada pelangi indah yang menunggu setelah badai itu selesai. Ini dulu foto saya dengan mobil Bapak Louis Tendean saat acara Vision Seminar, saat beliau baru beli mobil Audi A4 terbarunya.
Saya berfoto seakan-akan itu mobil saya berfoto seakan-akan itu milik saya. Dan saya yakin sore hari ini banyak di antara Anda punya foto seperti ini. Dan banyak yang menghina, banyak yang menertawakan. Benar? Biarkan hinaan itu terjadi saat ini, Bapak. Biarkan itu terjadi. Karena kalau komitmen Anda benar, saya percaya Bapak Ibu, 1-2 tahun ke depan Anda akan menunjukkan foto Anda dengan mobil Anda yang sebenarnya. Saat ini Anda sudah melihat kisah saya, Bapak Ibu, Anda sudah mendengarkan cerita saya. Cerita seorang anak muda, seorang Sandi Anggawijaya yang dulunya bukan siapa-siapa. Mungkin Anda ngelihat, kayaknya enaknya punya kehidupan seperti Pak Sandi dan lain sebagainya. Kayaknya enaknya punya kehidupan bisa jalan-jalan ke luar negeri, terus bisa punya mobil mewah, punya rumah mewah dan lain sebagainya. Tapi pernahkah Anda tahu seperti apa perjuangan kami untuk kami bisa berada di posisi seperti sekarang? Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan, tidak ada kebebasan tanpa pengorbanan, Bapak Ibu. Ada harga yang harus dibayar untuk suatu hal yang besar. Pertanyaan, mau nggak Anda bayar harganya? Saya bisa ada di posisi sekarang, Bapak Ibu, karena saya sudah membayar harganya. Dan sore hari ini, Bapak Ibu, saya mau mengajak Anda semuanya. Mari kita perjuangkan bisnis ini, kita bayar harganya, lewati seluruh prosesnya, dan kita tunjukkan kepada dunia siapa diri kita, siapa keluarga besar kita, siapa nama besar keluarga kita. Kunci sukses saya di usaha ini, Bapak Ibu, hanya satu. Terus lakukan apapun kondisi Anda saat ini. Saya Sandi, see you at the top.